Benih Kejujuran diadaptasi dari The Empty Spot by Demi. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang kaisar yang sudah tua, dan dia tahu bahwa sekarang sudah waktunya untuk memilih pengganti. Lalu kaisar memutuskan untuk memanggil anak-anak muda di kerajaan dan kemudian dia menyuruh para pemuda itu untuk pergi ke istana. Lalu dia berkata kepada para pemuda itu, "Sudah waktunya bagiku untuk mundur dan memilih kaisar berikutnya. Aku akan memberi kalian sebuah benih hari ini. Aku akan melihat hasil dari benih yang kalian tanam, dan aku akan menilainya. Siapa yang membawa hasil benih terbaiknya berhak menggantikan aku nantinya." Ling menerima benih itu sama seperti yang lainnya. Dia pulang ke rumah dan dengan bersemangat menceritakan hal itu kepada ibunya. Ibunya pun membantunya untuk mendapatkan pot dan tanah. "Ibu, aku pulang. Bu, hari ini kaisar memanggil para pemuda ke istana dan dia memberiku benih ini. Katanya sih siapapun yang berhasil merawat benih ini, dia akan jadi kaisar selanjutnya, Bu. Semoga aku bisa jadi kaisar selanjutnya ya, Bu." "Ah, bagus. Sini-sini nak, ibu bantu kamu cari potnya ya. Semoga kamu bisa jadi kaisar berikutnya setelah ini." Kemudian Ling menanam benih itu dan menyiraminya setiap hari. Setiap hari dia rajin menyirami benih itu dan dia melihat apakah sudah ada sesuatu yang tumbuh dari benih itu. Ya, ternyata belum. Setelah kira-kira 3 minggu, beberapa pemuda lain memulai membicarakan benih itu dan tanaman yang mulai tumbuh. Ling juga terus periksa setiap hari tuh, tapi tidak ada apapun yang tumbuh. 3, 4, 5 minggu berlalu, tapi tetap tidak ada apapun yang muncul di potnya Ling. Semua orang membicarakan tanaman mereka. Ada bunga-bunga, bunga warna-warni lah pokoknya. Sedangkan Ling tidak punya bahan untuk dibicarakan karena dia tidak punya tanaman. Dari situ Ling merasa gagal. 6 bulan berlalu, tidak ada apapun yang tumbuh di potnya Ling. Dia berpikir bahwa benihnya sudah mati. Semua orang punya pohon dan tanaman yang tinggi, tapi kok dia tidak punya apa-apa? Bagaimana bisa? Ini kan benih yang sama. Dia tapi hanya terus berharap bahwa nanti tanamannya tumbuh. Setelah setahun, semua pemuda kerajaan membawa tanaman mereka kepada kaisar. Ling berkata kepada ibunya bahwa dia tidak akan membawa panci kosong itu ke istana. Akan tetapi, ibunya menyatakan bahwa dia harus jujur tentang apa yang terjadi. "Ibu, aku tidak akan membawa panci kosong ini ke istana. Itu sangat memalukan, Bu. Bagaimana kalau orang-orang itu tahu bahwa tanamanku tidak tumbuh?" "Ling, kamu harus jujur apapun yang terjadi. Kejujuran itu penting. Ya, walaupun artinya kamu harus membawa panci kosong itu ke istana, tapi tidak apa-apa, yang penting kamu jujur, nak." Ling sedih waktu ibunya bilang seperti itu, tapi dia tahu bahwa ibunya benar. Ketika Ling tiba di istana, dia kagum pada berbagai tanaman yang ditanam oleh para pemuda lain. Ada beberapa bentuk dan ukuran yang mereka bawa. Ling meletakkan panci kosongnya di lantai dan banyak orang yang menertawakannya. "Hahaha, kamu kenapa Ling tidak membawa tanaman? Gagal ya tanamanmu. Kamu pasti gagal, kamu tidak akan menjadi kaisar berikutnya.
Akulah yang akan jadi kaisar berikutnya. Akan tetapi, ada beberapa pemuda yang merasa kasihan juga pada Ling. Dan pemuda itu berkata ke Ling, "Hei, usaha yang bagus." Setelah itu, kaisar tiba lalu menyapa para pemuda dan dia mulai mengamati ruangan. Ling mencoba bersembunyi di belakang mereka karena ketakutan. Wah, keren-keren sekali tanaman yang kalian bawa. Hari ini, salah satu dari kalian akan ditunjuk sebagai kaisar berikutnya. Tiba-tiba kaisar melihat Ling di belakang ruangan itu dengan pot kosongnya. Dia memerintahkan pengawalnya untuk menyuruh Ling ke depan. Ling merasa takut. Astaga, kaisar tahu aku gagal. Mungkin dia akan membunuhku. Ketika Ling sampai di depan, kaisar menanyakan namanya. Siapa namamu? Ling yang mulia. Kaisar menatap Ling dan kemudian ia menyampaikan kepada para pemuda yang hadir di situ bahwa Ling menjadi kaisar berikutnya. Lihatlah kaisar barumu, namanya Ling. Ling kaget dan tidak percaya. Hah? Padahal Ling merasa bahwa dia gagal merawat benihnya. Bagaimana bisa dia menjadi kaisar baru? Kemudian kaisar berkata, 1 tahun yang lalu aku memberi kalian semua sebuah benih. Aku bilang kepada kalian untuk ambil benihnya, tanam, sirami, dan kemudian bawa benihnya kembali kepadaku hari ini. Aku memberi kalian semua benih rebus yang tidak akan tumbuh. Kalian semua, kecuali Ling, membawakanku berbagai macam tanaman. Ketika kalian tahu bahwa benih itu tidak akan tumbuh, kalian mengganti benih yang kuberi dengan benih lain. Hanya Ling yang memiliki keberanian dan kejujuran untuk membawakanku pot yang berisikan benihku di dalamnya. Oleh karena itu, hanya dia yang pantas menjadi kaisar baru. Menanam kejujuran itu seperti menabur benih. Nanti kamu akan mendapatkan kepercayaan seperti pohon yang kuat dan tinggi. Menanam kebaikan itu seperti menyiram bunga. Kelak kamu akan melihat kebaikan itu mekar indah. Jadilah rendah hati, seperti semut yang kecil tapi bisa melakukan hal-hal besar. Ketekunanmu seperti siput yang lambat tapi pasti. Suatu hari kamu akan sampai di garis kemenangan. Berhati-hatilah dalam setiap langkah, agar hidupmu selalu tenang dan damai. Bekerja keras itu penting, seperti lebah yang sibuk. Nanti kamu akan mendapatkan madu kesuksesan. Maafkan temanmu yang salah, maka hatimu akan senantiasa damai. Bersikap terbuka itu baik, seperti matahari yang menyinari semua orang. Itu akan membuat persahabatanmu semakin erat. Tanam kesabaran dalam dirimu, seperti pohon yang sabar menunggu buahnya matang. Kamu akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Percayalah pada Yang Maha Kuasa, seperti burung yang terbang tinggi, mujizat akan selalu mengikuti kamu. Ingat ya, apa yang kamu lakukan hari ini, seperti benih yang kamu tabur, akan menentukan apa yang akan kamu panen nanti. Benih baik akan membuat hidupmu lebih cerah, dan kebaikanmu juga bisa menjadi hadiah istimewa untuk teman-temanmu. Suatu hari nanti, kamu akan merasakan kebahagiaan dari semua yang kamu lakukan, atau mungkin kamu harus belajar dari kesalahan yang kamu buat.